Tahukah kamu bahwa di dunia ini tidak ada yang betul-betul tidak bergerak loh? Semua benda yang ada di dunia ini sebetulnya bergerak. Bahkan benda mati sekalipun. Bagaimana hal itu bisa terjadi ya? Nah, pada video ini kita akan belajar lebih jauh konsep gerak materi kelas 8 semester pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Nah, di sini aku mau minta kamu membayangkan suatu hal. Coba bayangkan ketika kamu sedang berada di dalam mobil dan mobilmu melintasi jalan raya. Ketika mobil kamu melintasi jalan raya, lalu mobil kamu melintasi Budi yang sedang berada di tepi jalan raya. Budi yang berada di tepi jalan raya melihat kamu bergerak bersama mobil. Dan kamu yang berada di dalam mobil melihat Budi bergerak berlawanan arah dari mobil kamu. Nah, secara konsep, gerak bersifat relatif tergantung pengamat dan titik acuannya. Kalau begitu, yuk cari lebih jauh tentang konsep gerak. Bagi kamu yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang sekitar. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain. Karena definisi ini, gerak memiliki suatu titik acuan. Nah, apa ya titik acuan ini? Titik acuan adalah titik awal benda. Contohnya, sebuah apel berada di atas pohon. Hal ini merupakan titik acuan atau titik awal dari apel. Lalu, apel jatuh ke bawah, merupakan titik akhir. Contoh lainnya ada sebuah mobil berada di titik A yang merupakan adalah titik awal dan titik acuan. Lalu mobil ini bergerak menuju titik B. Titik B adalah titik akhir. Secara konsep, gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya diam, namun seolah-olah bergerak. Contohnya, saat kita menaiki bus, pohon-pohon yang ada di tepi jalan seolah-olah berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus di mana kita yang ada di dalamnya. Lalu gerak relatif adalah gerak benda yang relatif terhadap titik acuannya. Suatu benda bisa saja bergerak namun benda lain bisa juga dikatakan diam. Contohnya adalah ilustrasi yang sebelumnya saat kamu berada di mobil dan Budi berada di tepi jalan. Benda yang bergerak pasti memiliki lintasan-lintasannya. Berikut ini adalah macam-macam lintasan pada gerak. Yang pertama yaitu gerak lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Dan yang ketiga yaitu gerak parabola. Namun, pada kelas 8 ini, kamu hanya akan belajar gerak lurus saja. Gerak lurus adalah gerak yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Contohnya adalah gerak mobil yang melaju. Adapun unsur-unsur gerak yang harus teman-teman ketahui, yaitu pertama, jarak dan perpindahan. Jarak adalah jumlah total lintasan yang ditempuh suatu benda. Perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Contohnya adalah Budi bermain sepeda di jalan. Ia bergerak 500 meter ke kanan, lalu berbalik arah 200 meter ke kiri hingga akhirnya berhenti. Maka, berapakah jarak dan perpindahannya? Pergerakan Budi bisa kita gambarkan dari posisi A ke posisi B sejauh 500 meter. Lalu, Budi berbalik arah ke arah kiri, berarti berbalik arah. Berbalik arah ini sejauh 200 meter, kita tuliskan menjadi titik C. Lalu kita tanyakan, berapakah jaraknya? Cara mencari jaraknya adalah dengan titik A ke B itu ditambahkan dengan titik B ke C. Berarti 500 ditambah 200. Hasilnya adalah 700 meter. Sedangkan untuk perpindahannya, perpindahan adalah selisih. Berarti titik AB dikurang dengan titik BC yang berarti 500 dikurang 200. Maka hasilnya adalah 300 meter. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda yang dibagi oleh selang waktunya. Yang ketiga yaitu percepatan dan perlambatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan di setiap waktu. Bedanya, kalau percepatan, kecepatannya akan bertambah, sedangkan pada perlambatan, kecepatannya akan berkurang. Ada dua macam gerak lurus, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan.
GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Oke teman-teman, berikut ini adalah rumus dari GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, sebelumnya tadi aku sudah kasih tahu kalian tentang dua konsep tentang kecepatan dan kelajuan. Nah, untuk rumus GLB itu tidak terlepas dari kelajuan maupun kecepatan. Mereka ada sedikit perbedaan. Yang pertama nih, kalau kita lihat dari kelajuan. Dari kelajuan itu rumusnya V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kelajuan satuannya meter per sekon. S, ini ingat ya, S kecil, bukan S kapital. S kecil sama dengan jarak satuannya meter, dan T kecil adalah waktu satuannya sekon. Dan untuk kecepatan itu ada sedikit perbedaan. Di sini ada tanda segitiga. Segitiga ini berarti artinya adalah delta. Delta V sama dengan delta S dibagi delta T. Delta V adalah kecepatan satuan meter per sekon. Delta S perpindahan. Jadi bukan jarak ya. Kalau ada deltanya berarti dia adalah perpindahan. Perpindahannya satuannya meter. Lalu untuk delta T itu adalah waktu satuannya sekon. Nah, di sini untuk dua rumus ini, teman-teman bisa membuat rumus segitiga yang biasa aku kasih tahu di rumus-rumus sebelumnya ya. Nah, kalau kita buat rumus segitiga, nah rumus segitiga seperti ini ya, kita bagi dua. Karena V ini atau delta V di sebelah kiri, kita taruh V-nya di kiri, S-nya di atas, lalu T-nya di bawah sebelah kanan. Bagaimana cara menggunakannya? Seperti rumus-rumus sebelumnya, kalau kita ingin mencari S atau jarak, maka jaraknya ditutup. Berarti S sama dengan V dikali T. Begitu juga kalau kita ingin mencari T, maka T-nya ditutup. Maka rumusnya jadi T sama dengan S dibagi V. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil berjalan sejauh 120 meter selama 60 sekon. Maka berapakah kelajuan mobil ini? Nah, karena sudah terlihat ini adalah kelajuan, berarti kita pakai rumus yang pertama ya. Kita contohkan yang kelajuannya dulu. Kita tuliskan D1. D1, mobil berjalan sejauh 120 meter. Karena ini meter, berarti apa? Jarak. D1-nya berarti S adalah 120 meter. Lalu selama 60 S. S ini adalah sekon, berarti waktu. T-nya adalah 60 sekon. D2. D2 apa artinya? D2 adalah ditanya. Ditanyanya apa? Kelajuan, berarti V yang kita cari. V. Nah, masuk ke D3, dijawab. Nah, untuk D3-nya berarti kita langsung, karena yang dicari adalah V, kita masukkan rumusnya. V sama dengan S dibagi T. Kita masukkan angkanya, 120 dibagi 60. Nolnya kita coret, berarti 12 bagi 6 hasilnya 2. Satuannya adalah meter per sekon. Sudah dapat untuk hasil dari soal pertama. Untuk rumus kelajuan dan kecepatan itu hampir sama, bedanya adalah kalau S pada kelajuan itu jarak, sedangkan S pada kecepatan itu adalah perpindahan. GLBB adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan kecepatan berubah-ubah, namun tetap beraturan. GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB yang dipercepat dan diperlambat. Untuk contoh dari GLBB dipercepat adalah ketika benda jatuh ke bawah. Misalnya, buah kelapa yang ada di atas pohon jatuh ke bawah. Lalu, untuk GLBB yang diperlambat adalah suatu benda yang dilempar ke atas. Misalnya, kamu memiliki bola lalu melemparnya ke atas. Oke teman-teman, berikut ini adalah rumus dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada 3 rumus yang aku tuliskan. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Dan yang ketiga adalah ST sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Biasanya untuk kelas 8 akan terfokus pada yang rumus pertama. Nah, di sini ada keterangannya ya. Untuk VT sama dengan kecepatan akhir. Satuannya meter per sekon. Lalu untuk V0 adalah kecepatan awal, meter per sekon. Ingat, kalau ada tanda nolnya, berarti dia adalah kecepatan awal. Lalu ditambah A. A ini adalah percepatan. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Lalu ada T. Di sini berarti adalah dikali. A dikali T. T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Nah, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, di sini aku mau kasih tahu contohnya dari rumus GLBB.
ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 10 meter per sekon selama 30 sekon dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah kecepatan akhirnya? Nah, di sini langsung kita tuliskan D1, berarti yang diketahui ada apa? Kecepatan awal, berarti adalah V0. V0-nya adalah 10 meter per sekon. Lalu ada selama 30 sekon, berarti ini apa? Waktu. T-nya adalah 30 sekon. Lalu ada percepatan, percepatan berarti A. A-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Maka D2-nya adalah kecepatan akhir, berarti VT. Lalu kita masuk ke D3. Masukkan saja langsung ke rumus VT sama dengan V0 ditambah AT. Kita masukkan angkanya ya. V0-nya berapa? 10 ditambah A-nya adalah 10 dikali 30. Berarti 10 ditambah 10 kali 30 berapa? 300. Berarti 10 tambah 300, 310 meter per sekon. Itulah jawabannya dari contoh soal di bawah ini. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah rangkaian dari konsep gerak, macam-macamnya, bahkan sampai rumus-rumus dan contohnya. Nah, berikut ini adalah beberapa soal yang bisa kamu kerjakan di rumah dan bisa dikumpulkan melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Buat kamu yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar bagi materi yang masih membingungkan. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.